Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak ibu kelas 9. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang persamaan kuadrat. Sekarang kita belajar metode kedua dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Metode yang pertama udah kita bahas di video sebelumnya, yaitu memfaktorkan. Nah, sekarang kita gunakan metode kedua yang ini. Oke, sebelumnya apa sih kuadrat sempurna? Saat kamu mengkuadratkan suatu bilangan, hasil perkaliannya disebut kuadrat sempurna. Misalnya, 3 kuadrat. 3 kuadrat itu kan 3 kali 3 ya. Nah, hasilnya adalah 9. 9 disebut kuadrat sempurna. Lalu, ada 4 kuadrat. Misalkan, 4 kali 4. Nah, hasilnya 16. Nah, 16 juga disebut kuadrat sempurna. Nah, oke, jadi ini disebut kuadrat sempurna. Beberapa bilangan bulat pertama yang merupakan kuadrat sempurna adalah 1, ya kan? 4, 9, 16, nah 25, 36, 49, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, lalu gimana kalau mengkuadratkan bentuk aljabar misalkan? Ya. Nah, kalau mengkuadratkan bentuk aljabar yang binomial, misalkan yang suku 2, misalkan X plus 5 nih, dikuadratkan. Nah, ini akan menghasilkan bentuk kuadrat sempurna juga. Nanti hasilnya dalam bentuk suku 3 atau 3 buah suku gitu. Disebutnya trinomial. Nah, ingat, mengkuadratkan suatu bentuk pernyataan atau ekspresi matematika berarti mengalihkannya dengan ekspresi itu sendiri. Untuk mengkuadratkan X plus 5, kamu perlu menuliskannya 2 kali dan menggunakan perkalian sebanyak 2 kali ya untuk mendapatkan hasilnya ya. Nah, ini dikalikan seperti ini kan. Nah, gitu. Oke, kita bahas di sebelah. Nah, nah, perhatikan di sini di bagian kiri ibu punya binomial kuadrat ya. Ada contohnya X plus 5 kuadrat dan X min 8 kuadrat. Lalu di sebelah kanan ini merupakan hasil dari binomial kuadrat, yaitu kuadrat sempurna trinomial ya, suku 3. Nah, oke, jadi binomial itu adalah istilah untuk suku 2. Kalau trinomial itu istilah untuk suku 3 ya. Nah, oke, kita coba kuadratkan X plus 5 ya. Caranya tadi X kali X dulu, hasilnya adalah X kuadrat. Lalu X dikali 5, positif 5X. Lalu 5 kali ke X, positif 5X lagi. Terakhir 5 kali 5, positif 25. Ya kan? 5X plus 5X di sini merupakan suku sejenis, sehingga bisa disederhanakan. 5X tambah 5X menghasilkan berapa? 10X. Jadi hasil kuadrat dari binomial X plus 5 adalah X kuadrat plus 10X plus 25. Nah, X kuadrat plus 10X plus 25 ini disebut trinomial kuadrat sempurna. Contoh kedua, X min 8 dikuadratkan. Berarti ditulis sebagai perkalian X min 8 dengan dirinya sendiri, X min 8 kali X min 8. Kita kalikan lagi seperti tadi, X kali X, X kuadrat, lalu X kali min 8, min 8X, lalu min 8 kali X, min 8X lagi, lalu min 8 kali min 8, positif 64. Nah, si min 8X min 8X itu suku sejenis yang kalau dijumlahkan jadinya min 16X. Sehingga hasil dari X min 8 dikuadratkan adalah X kuadrat min 16X plus 64. Nah, ini disebut kuadrat sempurna trinomial atau suku 3. Sukunya ada 3 gitu. 1, 2, 3 gitu. Ya. Sedangkan kalau binomial sukunya ada 2, 1, 2 gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Kita udah paham nih, apa itu yang kuadrat sempurna ya. Nah, sekarang perhatikan pola pada kuadrat sempurna ini. Perhatikan lagi lebih dekat.
kuadrat sempurna berikut. Apa yang kamu perhatikan tentang konstanta di setiap akhir setiap kuadrat sempurna trinomial? Ini ya, ini disebutnya konstanta. Ya, angka yang nggak ada variabelnya. Nah, gimana kaitannya dengan si suku 2 yang asli yang dikuadratkan? Nah, jika kita tadi menggunakan cara perkalian silang untuk menyederhanakan perkalian suku 2, konstanta di akhir ini itu berasal dari bilangan yang kita kalikan terakhir tadi. Ya, karena kita mengkuadratkan suku 2, angka di titik ini jadinya sama. Karena kita mengkuadratkan X plus 5, maka angka di titik ini jadinya sama, ya kan? Nah, jadi contoh yang ini 25 ini didapat dari mengalihkan dua angka 5 ini dengan ini, ya kan? Lalu kalau yang di bagian bawah nih, 64 ini didapat dari mengalihkan min 8 dengan min 8 yang ini, ya. Jadi mengalihkan dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kamu mengkuadratkan suku kedua nih dari suatu binomial, suku keduanya di sini 5, kamu akan mendapatkan konstanta dari kuadrat sempurna trinomial. Nah, min 8 kalau kamu kuadratkan akan menghasilkan 64 ini, si konstanta, ya, konstanta dari si trinomial kuadrat sempurnanya. Nah, oke, perhatikan yang ini. X min 4 kuadrat. Berarti kan X min 4 dikali X min 4. Nah, hasilnya adalah X kuadrat min 8X plus 16. Nah, ada hubungan antara ini, suku kedua dari binomial, min 4, kalau dikuadratkan akan menghasilkan 16, yaitu konstanta, ya, konstanta atau bilangan yang nggak ada variabelnya pada si kuadrat sempurna trinomialnya, gitu. Oke, nah perhatikan lagi bahwa ternyata konstanta di bagian akhir trinomial kuadrat sempurna itu selalu positif loh. Ya, ini plus 16. Kalau ini plus 25, ini plus 64. Ya. Nah, jadi kan memang karena apa? Setiap kali kamu mengkuadratkan suatu angka, hasil perkaliannya pasti positif. Ya. Jadi kuadrat sempurna trinomial akan selalu memiliki tanda plus sebelum suku terakhirnya. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat suku tengah dari kuadrat sempurna suku 3 atau si trinomial. Perhatikan suku tengahnya. Nah, bagaimana hubungannya dengan suku tengah yang ini ya? Bagaimana hubungannya dengan binomial yang asli yang dikuadratkan? Nah, kita lihat lagi yang sebelumnya. Nah, yang ini tadi ya. Gimana hubungan si suku tengah yang ini dengan si binomial asli yang dikuadratkan? Nah, perhatikan yang tadi 10x itu didapat dari 5x tambah 5x kan? Nah, sedangkan min 8x di sini itu didapat dari min 4x dikurang 4x. Nah, dalam kedua contoh ini, ternyata setengah dari suku tengah itu merupakan nah, suku kedua dari binomialnya. Nah, setengah nih dari min 8, koefisien suku tengahnya merupakan nah, suku kedua dari binomialnya. Nah, gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan suku pertama binomial hanya X doang. Nah, berarti setengah dari koefisien suku tengah dari trinomial kuadrat. Nah, gitu. Nah, jadi jika suku pertama binomial hanyalah X, suku kedua dari binomial adalah setengah dari koefisien suku tengah dari trinomial kuadrat sempurnanya.
Nah, itu berlakunya kalau ininya 1 ya, ininya 1 X. Jadi akan berlaku bahwa suku tengah dari trinomial kuadrat sempurnanya dia menjadi 2 kali. Nah, 2 kalinya si suku 2 atau si suku kedua dari si binomial. Jadi 5 ini setengahnya dari 10x gitu. Nah, min 4 ini setengah dari min 8x. Itu kalau angka depan si suku pertama dari binomialnya adalah 1 gitu. Ya. Nah, jadi ini contoh lain nih. Nah, kalau x min 9 dikuadratkan, hasilnya adalah x kuadrat min 18x plus 81. Nah, bahwa si min 9 ini adalah setengah dari suku kedua, min 18 gitu. Ya, setengahnya. Ini dia. Oke. Itu berlaku kalau ininya 1. Nah, jadi ini dia. Ya, jika suku pertama binomial hanyalah x, maka suku kedua dari binomial adalah setengah dari koefisien suku tengah dari trinomial kuadrat sempurna gitu. Ini tidak berlaku jika suku pertama memiliki koefisien selain 1. Jadi hanya berlaku kalau angka depan x dari binomialnya adalah 1 ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita ke melengkapkan kuadrat sempurna. Apa sih maksudnya melengkapkan kuadrat sempurna? Nah, melengkapkan kuadrat sempurna itu agak seperti memfaktorkan sebenarnya. Saat kamu memfaktorkan sebuah trinomial, ya, bentuk kuadrat sempurna, kamu harus bekerja mundur kan untuk mencari tahu apa yang harus dimasukkan ke dalam dua set tanda kurung gitu kan. Contoh nih, dari sini kamu mau memfaktorkannya. Ini kita pelajarin nih di video sebelumnya tentang memfaktorkan. Kamu berpikir mundur gimana memasukkannya ke dalam bentuk dua set kurung x min 9 kali x min 9 seperti ini kan. Nah, sekarang saat kamu mencoba melengkapkan kuadrat, ya, saat kamu mencoba melengkapkan kuadrat, kamu mencoba berpikir mundur lagi ke belakang untuk memperbaiki sebuah ekspresi atau pernyataan dan membuatnya menjadi kuadrat sempurna suku 3 gitu. Nah, coba. Ini nih maksudnya. Ada x kuadrat plus 12x plus titik-titik bilangan kotak ya. Kita mau ngejadiinnya kuadrat sempurna. Nah, kalau x kuadrat plus 12x aja kan dia belum kuadrat sempurna. Tapi jika ditambah dengan suatu bilangan kotak, dia akan menjadi kuadrat sempurna. Nah, kita akan berpikir lagi ke belakang gimana memperbaiki ini biar menjadi kuadrat sempurna gitu. Nah, kita mulailah tadi hubungannya dengan yang tadi. Kita mulailah dengan melihat koefisien dari suku tengah, si 12. Ya. Nah, untuk mendapatkan 12x di kuadrat sempurna ini, ya, kamu harus memiliki 2 angka 6 di binomial asli. Ya kan tadi? Nah, oke, ini dia. Jadi, angka 6 di sini itu didapat tadi dari setengah dari suku tengah dari trinomialnya. Jadi 12 dibagi 2 dapatlah 6 ini. Gitu. Ya. Nah, oke, jadi kan tadi x kuadrat plus 12 plus kotak itu anggap nih namanya kita belum tahu gitu ya. X tambah berapa kuadrat sih gitu. Nah, tadi kan ada hubungan antara suku kedua dari suatu binomial dengan suku tengah dari trinomial. Bahwa suku kedua dari binomial ini adalah setengah dari suku tengah trinomial gitu ya. Nah, setelah kita menemukan bilangan binomialnya ini x plus 6 dikuadratkan, nah kita akan cari nilai kotak di sini berapa. Nah, ada dua cara. Pertama kita pakai cara panjang. Kita kuadratkan si x plus 6 kuadrat itu secara manual. Ya, x plus 6 kuadrat artinya x plus 6 dikali x plus 6 sama dengan x kali x kuadrat ya. X kali x kuadrat, lalu x kali 6 6x, lalu 6 kali x 6x lagi, 6 kali 6 plus 36. 6x plus 6x disederhanakan jadi 12x ya kan. Nah, oke, jadi lalu ternyata bilangan kotak adalah 36 gitu kan. Nah, jadi kita udah ketemu nih bilangan kotaknya adalah 36.
Nah, ini cara panjang. Cara kedua ada cara yang lebih pendek. Nah, perhatikan. Tadi sebelumnya kita juga udah tahu bahwa hubungan antara suku kedua suatu binomial dengan konstanta di suku terakhir trinomial itu adalah kuadratnya aja dari suku kedua dari binomial gitu. Jadi ya udah kita kuadratkan aja 6 kuadratnya, dapatlah 36 untuk konstanta di trinomial kuadrat sempurnanya gitu. Oke, jelas? Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk melengkapkan kuadrat sempurna, ya, melengkapkan kuadrat sempurna bentuk x kuadrat plus bx plus c, caranya ada dua. Pertama, kamu ambil setengah dari nilai b, ya, setengah dari nilai b ini berapa, lalu kuadratkan, dapatlah nilai c gitu. Oke, nah, oke, jadi tadi x kuadrat plus 12x plus titik-titik. Nah, itu bentuk kuadrat sempurna ini apa gitu. Jadi kita cari x plus berapa kuadrat gitu. Nah, jadi buat dapat berapa kuadratnya ini, 6 ini, caranya adalah ambil setengah dari b. B adalah ini x kuadrat plus bx plus c. B itu adalah 12. Ya, ini b. Setengahnya 6. Dapat 6. Lalu kuadratkan si 6. Dapatlah nilai c. Ini c. Nah, berapa 6 kuadrat? 36. Jadi tadi x kuadrat plus 12x tambah titik-titik akan lengkap menjadi kuadrat sempurna jika ini adalah 36. Karena dia merupakan hasil kuadrat dari bentuk binomial x plus 6 kuadrat. Oke, jelas ya? Nah, kalau gitu kita ke contoh sekarang. Nah, ada x kuadrat plus 16. X plus titik-titik. Nah, ini sama dengan x tambah titik-titik kuadrat gitu. Berapa nih? Gimana tadi caranya? Kita ambil setengah dari B, kita ambil setengah dari 16, kita masukin ke sini. Berapa setengahnya? Kali setengah, 8. Lalu 8 kita kuadratkan, masukin ke sini. Dapatnya 64. Nah, jadi x kuadrat plus 16x plus 64 adalah kuadrat sempurnanya. Oke? Karena dia hasil kuadrat dari x plus 8 dikuadratkan. Contoh kedua. X kuadrat min 24x plus titik-titik. Nah, ini akan jadi kuadrat sempurna kalau kotaknya berapa? Nah, kita cari binomialnya dulu. X plus titik-titik kuadrat. Caranya gimana titik-titik di sini? Ambil setengah dari B. Min 24 dikali setengah. Berapa? Min 12. Oke, berarti di sini bukan plus tapi min. Oke, min 12. Lalu min 12 kita kuadratkan. Hasilnya adalah nilai kotak, yaitu positif 144. Oke, contoh ketiga. Oke, nah, x kuadrat plus 9x plus titik-titik. Nah, itu adalah akan menjadi kuadrat sempurna kalau x plus titik-titik kuadrat gitu ya. Nah, oke, nilai b di sini 9 nih. Nah, 9 kita kali setengah, masukin sini. Setengah kali 9, nggak bulat hasilnya ya, kita bikin aja pecahan 9/2. Lalu untuk mengisi kotak, kita kuadratkan 9/2-nya. Jadinya 81/4. Gitu deh. Jadi x kuadrat plus 9x plus 8 1/4 adalah bentuk kuadrat sempurna dari x plus 9/2 kuadrat. Oke? Nah, sekarang kita ke intinya. Gimana sih menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara MKS tadi, melengkapkan kuadrat sempurna? Nah, Ibu langsung ke contoh. Pertama, x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Pertama, untuk menyelesaikannya kita rubah bentuknya menjadi x kuadrat plus 4x plus kotak. Nah, sedangkan min 5-nya kita pindah ke kanan. Jadinya positif 5. Gitu ya. Nah, jadi kita akan merubah bentuk x kuadrat plus 4x plus kotak ini. Nah, kita nggak bisa nambahin kotak sembarangan aja ya. Kedua suku dari persamaan harus kita tambahin kotak, nah biar adil gitu ya. Oke, jadi kedua ruas kita tambahin kotak gitu ya.
agar nih yang kiri nih bisa kita temukan bentuk kuadrat sempurnanya. Oke, jadi seperti tadi, x kuadrat plus 4x plus kotak itu adalah x tambah berapa gitu ya, x tambah berapa kuadrat gitu. Gimana tadi caranya? Bagi 2 nih, atau kali setengah si b nya. 4 setengahnya berapa? 2. Lalu 2 kali setengah kan, lalu 2 kuadrat itu 4. Oke, berarti kedua ruas kita tambah 4 nih, tambah 4 gitu ya. Nah, lalu berarti bentuk kuadrat sempurnanya tadi adalah x plus 2 kuadrat. Nah, ini kita tulis dalam bentuk kuadrat kuadrat dari binomialnya x plus 2 kuadrat gitu. 5 tambah 4 nya berapa? 9. Oke, sampai situ jelas ya? Oke, lanjut. Sekarang konsep kuadrat nih. X plus 2 dikuadratkan sama dengan 9. Jadi ibarat ibu punya kotak, dikuadratkan menghasilkan 9. Kamu tahu nggak kotak itu nilainya berapa kalau gitu? Berapa kuadrat sih sama dengan 9? 3, benar. Selain 3 ada nggak? Ada, min 3 juga. Nah, min 3 dikuadratin sama-sama 9 hasilnya dengan 3 kuadrat gitu. Jadi kita bisa tulis positif negatif 3 untuk hasil dari kotak kuadrat sama dengan 9. Kotaknya adalah positif negatif 3 gitu ya. Karena positif 3 bisa, min 3 juga bisa. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk operasi akar, bahwa kotak kuadrat 9 berarti kotaknya itu positif negatif dari akar 9 gitu kan ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi kotak di sini adalah si x plus 2 nih. X plus 2 dikuadratin menghasilkan 9. Berarti nilai si x plus 2 itu adalah sama dengan positif negatif akar 9. Gitu. Berapa coba tadi? Berarti positif negatif 3. Oke. Nah, kita pindah ruas nih si 2-nya ke kanan. Jadinya x sama dengan min 2 plus min 3. Oke? Jelas ya? Jadi karena di sini ada plus 3 dan min 3, maka nilai x kita itu ada 2. Pertama x1 yaitu min 2 tambah 3. Berapa min 2 tambah 3? 1, betul. Lalu x2 kita adalah yang kurang 3-nya, min 2 kurang 3, yaitu min 5. Nah, maka HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x min 5 ini adalah, kita bikin kurung, nah sempit ya, HP sama dengan kurung kurawal min 5,1 gitu. Oke. Nah, contoh kedua, x kuadrat min 10x tambah 17 sama dengan 21. Oke, kita pindahkan dulu, karena ini bukan kuadrat sempurna ya, jelas bukan kuadrat sempurna si plus 17 ini. Jadi kita pindahkan dia ke ruas kanan, 21. Kalau pindah jadi min 17, jadinya x kuadrat min 10x sama dengan 4 ya, 4. Nah, sekarang kedua ruas kita tambahkan kotak. Nah, kita lengkapkan kuadrat sempurna di ruas kiri. Coba, x kuadrat min 10x tambah berapa biar jadi kuadrat sempurna? Nah, kita bagi 2 b-nya, berarti dia adalah min 10 bagi 2 min 5 kuadrat. Lalu kotak berapa nilainya? Kotak nilainya adalah min 5 dikuadratin, yaitu 25. Jadi kita tambah 25 kedua ruas ya. Nah, udah gitu berarti ruas kanan jadi 29 dong. Oke. Nah, berarti x min 5 aja berarti nilainya adalah positif negatif akar 29. Oke. Kalau x aja berarti min 5 pindah positif 5 plus minus akar 29. Nah, akar 29 ini tidak bisa kita akarkan, ya kan? Nah, mungkin kita bisa menyederhanakan akar sebelum kita nulis jawaban akhirnya. Tapi di sini untuk kasus ini akar 29 itu tidak ada hasilnya, dan bukan tidak ada hasilnya, tidak ada hasil bilangan bulatnya dan tidak dapat disederhanakan juga. Nah, gitu ya. Jadi kita jawaban yang tepat udah seperti ini aja. Kalau gitu x1-nya adalah 5 tambah akar 29-nya. x2-nya adalah 5
kurang akar 29 gitu. Udah sampai sini aja. Atau kalau misalkan kamu diminta memberikan jawaban yang dibulatkan, kamu dapat memasukkan jawaban ini ke dalam kalkulator dan membulatkannya untuk mendapatkan perkiraan jawaban gitu ya. Oke. Jadi akar 29 itu berapa, cari di kalkulator lalu tambahin sama 5. Nanti jawabannya dalam bentuk taksiran gitu ya. Oke. Nah, kita ke contoh ketiga. Ada 3x kuadrat min 13x plus 4 sama dengan 0. Nah, gimana nih? Kita mau bikin kuadrat sempurnanya, tapi angka depan x kuadratnya 3 nih, bukan 1. Kita nggak bisa bikin nanti dia jadi x min titik-titik kuadrat gitu. Karena x kalau dikuadratin kan harusnya cuma x kuadrat doang, nggak 3x kuadrat gitu. Gimana caranya? Kita rubah dulu jadi 1x kuadrat. Caranya gimana? Bagi 3 semua suku kedua ruas ya. Bagi 3. 3x kuadrat bagi 3. Nah, ini sah-sah aja kalau persamaan kita bagi dengan bilangan yang sama. Tapi asalkan adil kanan kiri gitu ya, dan semua suku kena. 3x kuadrat bagi 3, tinggallah x kuadrat aja. Ya, min 13x bagi 3, jadinya min 13 per 3x. Tambah 4 bagi 3, jadinya 4 per 3. Sama dengan 0 bagi 3, ya 0 aja. Oke, jadi ini sah dilakuin. Nah, tujuannya nanti biar kita bisa ngerubah si x kuadrat min 13 per 3x nya itu jadi bentuk kuadrat sempurna yang x tambah titik-titik. Nah, harusnya kurang ya, x kurang titik-titik kuadrat gitu. Oke, si 4 per 3 nya kita pindah ke kanan, jadi min 4 per 3 gitu ya. Nah, oke, sebelumnya kita ini dulu lah, kita rubah dari sininya. Berarti x kuadrat min 13 per 3x ditambah nanti dengan kotak sama dengan 4 per 3 pindah min 4 per 3 tambahin kotak. Berapa kotak? Nah, caranya tadi bagi 2 ini ya, untuk mendapatkan bentuk kuadrat binomialnya. Berapa? Min 13 per 3 kita kali setengah. Min 13 per 3 kali setengah. Jadinya 13 per 6. Berarti min 13 per 6 dikuadratkan. Ditambah kotak ini berapa? Kotaknya nilai berapa? Min 13 per 3, 13 per 3 dikuadratkan. Per 6 ya. 13 per 6 dikuadratkan, 13 kuadrat berapa? 169 per 6 kuadrat 36. Berarti di kanan juga kita tambahkan dengan 169 per 36. Maka x kuadrat min 13 per 3x ditambah 169 per 36 menjadi bentuk kuadrat binomial x min 13 per 6 kuadrat. Sedangkan bentuk sederhana dari ruas kanan, ini ada penjumlahan pecahan, kita harus samain penyebut dulu, jadiin per 36. 36 bagi 3 kali min 4, min 48 ya. Karena 36 bagi 3 min 12, 36 bagi 3, 12 dikali min 4, min 48. Tambah 169 per 36. Nah, jadinya berapa nih? Min 48 tambah 169, 121 per 36. Oke, jadi x min 13 per 6 kuadrat adalah 121 per 36. Oke, x min 13 per 6 berarti adalah positif negatif akar dari 121 per 36. Oke, nah kalau gitu berapa akar dari 121 per 36? Ada nggak? Ada. Positif negatif, akar 121 adalah 11, akar 36 adalah 6. Nah gitu. Lalu kita pindahkan si min 13 per 6, sehingga di kiri tinggal x aja. Min 13 per 6 pindah ke kanan jadi 13 per 6. Plus min 11 per 6. Oke, x1 untuk yang plusnya 13 per 6 ditambah 11 per 6. 13 tambah 11, 24 per 6. 24 bagi 6, 4. Lalu x2 nya adalah yang kurang 13 per 6 dikurang 11 per 6. 13 kurang 11, 2 bagi 6 sepertiga. Oke, jadi HP-nya adalah 1/3,4. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 13x plus 4 sama dengan 0. Oke, jelas ya? Oke, semoga semuanya paham. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.